Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube. Apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan baik dan juga sehat. Teman-teman, sebelumnya kita sudah belajar di video ke-1 dan juga kedua. Pada kesempatan kali ini tentunya kita akan belajar bersama kembali diskusi bersama, yaitu masih berhubungan sebenarnya di video sebelumnya, yang dimana kita sudah belajar bahwasanya penyelenggara pelayanan publik dalam menjalankan pelayanan publik itu sendiri harus menerapkan asas pelayanan publik. Nah, asas tersebut memiliki 12 poin yang menjadi pusat perhatian dalam pembahasan kali ini, yaitu di poin keempat mengenai penyeimbangan hak dan kewajiban. Nah, topik pembahasan tentunya yang saya angkat yaitu mengenai hak, kewajiban, dan juga larangan, baik itu penyelenggara, pelaksana, bahkan penerima manfaat atau masyarakat. Maka dari itu, teman-teman boleh mempersiapkan terlebih dahulu buku catatan dan juga pulpen agar supaya nanti belajar teman-teman itu lebih mudah meninjau kembali buku catatan yang sudah teman-teman pelajari pada saat itu. Nah, teman-teman yang baru bergabung boleh bantu like, subscribe, komen, dan juga share video ini agar tersebar lebih luas pada teman-teman yang lainnya. Nah, tanpa menunggu lama lagi, alangkah baiknya kita mulai yuk pembahasannya. Oke. Seperti yang aku tampilkan saat ini, teman-teman bisa lihat kenapa sih harus ada hak, kewajiban, dan juga larangan dari penyelenggara, pelaksana, bahkan masyarakat. Bahwasanya hak, kewajiban, dan juga larangan itu harus dipatuhi, harus dijalankan, harus diimplementasikan atau diterapkan bagi penyelenggara, pelaksana, bahkan masyarakat itu sendiri, supaya nanti tatanan pengelola pelayanan publik itu memberikan pelayanan yang baik, berkualitas, dan juga memberikan kepuasan. Maka dari itu, diadakanlah hak, kewajiban, dan juga larangan. Nah, hak, kewajiban, dan larangan ini tentunya sebagai penyeimbangan, sebagai pengendalian atas pelayanan publik yang sedang dijalankan. Nah, teman-teman, kali ini aku akan menyampaikan terlebih dahulu mengenai penyelenggara dan juga pelaksana, yang dimana nanti di video selanjutnya aku akan membuat tentang masyarakat yang memiliki hak dan juga kewajiban dalam menjalankan pelayanan publik itu sendiri. Maka dengan itu, teman-teman nanti lihat videoku yang selanjutnya. Oke, kita lanjut, kita fokus. Kita akan belajar mengenai hak, kewajiban penyelenggara dan juga kewajiban, larangan pelaksana. Nah, bagaimana hak penyelenggara dalam menjalankan pelayanan publik? Oke, kita lanjut di slide selanjutnya. Nah, teman-teman, di sini ada beberapa poin teman-teman bisa lihat. Yang pertama tentunya memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan. Pelayanan tersebut tidak boleh dihambat oleh pihak lain, dan penyelenggara harus menolak atas permintaan pelayanan yang tidak sesuai dengan kegiatan penyelenggaraan pelayanan publik. Dan itu merupakan hak penyelenggara pelayanan publik dalam menjalankan pelayanan. Hak yang kedua yaitu melakukan kerjasama penyelenggara. Penyelenggara di sini kita sudah belajar yang berasal dari pemerintah, korporasi, lembaga independen, bahkan badan hukum lainnya. Maka dilakukanlah kerjasama. Kerjasama di sini bisa dengan pemerintah, sektor swasta, bahkan masyarakat. Kerjasama artinya bekerja bersama-sama, memiliki tujuan yang sama. Itu merupakan hak penyelenggara dalam melakukan kerjasama.
Kenapa sih harus dilakukannya kerjasama? Karena penyelenggara itu sendiri dalam menjalankan pelayanan publik memiliki keterbatasan teman-teman, baik itu anggaran, sumber daya manusia, manajerial, bahkan yang lain sebagainya. Selanjutnya, penyediaan anggaran. Jadi penyediaan anggaran itu sangat penting untuk menjalankan pelayanan publik, untuk menyediakan tunjangan karyawan, gaji karyawan, menyediakan sarana prasarana fasilitas, dan juga menjalankan program yang akan dilakukan. Itulah fungsi dari penyediaan anggaran. Selanjutnya, yang terakhir yaitu penyelenggara harus melakukan pembelaan atas pengaduan tuntutan yang tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Itulah hak sebagai penyelenggara dalam menjalankan pelayanan publik. Bagaimana sih kewajiban penyelenggara dalam menjalankan pelayanan publik? Yang pertama, tentunya harus menyusun, menetapkan standar pelayanan, dan pelayanan harus diterapkan sesuai dengan standar pelayanan. Yang kedua yaitu menyusun, menetapkan, dan mempublikasikan maklumat pelayanan. Selanjutnya, adanya SDM yang berkompeten. Artinya, sumber daya manusia yang ada di dalamnya harus memiliki kompetensi sesuai bidang, harus memiliki pengetahuan dan juga keterampilan. Selanjutnya, adanya penyediaan sarana, prasarana, dan juga fasilitas, baik itu umum maupun khusus. Selanjutnya, yaitu melibatkan partisipasi. Artinya penyelenggara itu harus berpartisipasi atau melibatkan untuk membuat kebijakan perundang-undangan. Selanjutnya, memberikan pelayanan berkualitas yang sesuai dengan asas pelayanan. Adapun kewajiban penyelenggara harus bertanggung jawab atas pengelolaan organisasi, atas apabila ada pengunduran diri atau melepas tugas dalam menjalankan pelayanan publik itu sendiri. Selanjutnya, penyelenggara harus membantu memahami hak kewajiban kepada masyarakat melalui penyuluhan, melalui sosialisasi. Nah, kewajiban yang terakhir yaitu memenuhi panggilan atas tindakan hukum yang diperintahkan oleh pejabat yang berwenang. Itulah hak dan juga kewajiban penyelenggara pelayanan publik. Semoga teman-teman sudah paham sampai saat ini ya. Oke, kita lanjut. Bagaimana sih kewajiban dan juga larangan bagi pelaksana? Di sini tentunya yang pertama harus memberikan pelayanan yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku, sesuai dengan tugas yang dijalankan. Yang kedua, tentunya harus ada tanggung jawab apabila mengundurkan diri atau melepas tugasnya dari pelayanan publik itu sendiri. Yang ketiga yaitu memenuhi panggilan tindakan hukum yang diperintahkan oleh pejabat yang berwenang. Selanjutnya, adanya evaluasi dan membuat laporan. Membuat laporan di sini, membuat laporan keuangan, membuat laporan kinerja. Adapun yang terakhir, bagaimana larangan pelaksana? Yaitu yang pertama, tidak boleh merangkap sebagai komisaris atau pengurus yang lebih dari satu organisasi pelayanan publik itu sendiri. Yang kedua yaitu tidak boleh meninggalkan tugas atau fungsi atau kewajiban yang diberikan kecuali dengan alasan yang rasional, dengan alasan yang jelas atau yang sah sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Larangan pelaksana yang selanjutnya yaitu tidak adanya persetujuan. Tidak adanya persetujuan yang dimaksud artinya pelaksana tidak boleh melakukan
menambah pelaksana atau SDM yang baru dalam mengisi jabatan yang kosong tanpa adanya persetujuan dari penyelenggara pelayanan publik. Selanjutnya, jika pelaksana melakukan kerjasama dengan pihak lain, maka tanpa adanya persetujuan dari penyelenggara pelayanan publik. Selanjutnya yang terakhir yaitu melanggar asas. Jadi pelaksana itu harus mengetahui asas, menerapkan asas tersebut untuk memberikan pelayanan yang baik, memberikan pelayanan yang berkualitas, dan juga memberikan kepuasan untuk masyarakat. Maka diperlukanlah pelaksana untuk menjalankan asas pelayanan publik itu sendiri. Nah, itulah pembahasan kali ini. Semoga teman-teman bisa paham dari awal hingga akhir. Teman-teman, terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk menonton video ini. Semoga kita diberi kesehatan dan semangat untuk selalu belajar. Sampai jumpa di video selanjutnya, yaitu mengenai hak dan juga kewajiban masyarakat dalam kegiatan pelayanan publik. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.